Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang koordinat kartesius ya. Ini bab kedua. Nah, sebelum masuk ke koordinat kartesius, sekarang kita lihat ya, ada denah denah perumahan. Kalau misalnya kalian pernah lihat brosur perumahan yang sedang dijual, nah bentuknya seperti ini. Jadi nanti ada blok, mungkin kalian yang tinggal di perumahan ya, ada blok, terus ada nomor rumah dan seterusnya. Nah, konsep penomoran rumah pada perumahan itu menggunakan konsep koordinat kartesius. Jadi apa itu kan koordinat kartesius? Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya detail pada pembahasan kali ini. Sekarang kita lihat dulu bacaannya ya di bawah. Jika kalian melihat denah peta perumahan, kalian akan melihat rumah yang sudah diatur sedemikian rupa, tampak tertata rapi, dan dengan jalan yang tersambung satu dengan yang lainnya, seperti garis vertikal dan garis horizontal. Tentu semuanya itu mempunyai maksud dan tujuan agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin, dan semua rumah dapat memiliki akses jalan yang cukup memadai. Jika kalian cermati, peta perumahan tersebut menunjukkan bahwa setiap rumah memiliki posisi yang berbeda-beda terhadap titik tertentu, yang biasanya kita sebut dengan sistem koordinat. Nah, agar kalian lebih mengerti, kita akan belajar di bawah ini ya. Nah, sekarang sebelum masuk, ada beberapa kata kunci yang harus kalian pahami untuk membahas untuk memahami sistem koordinat. Yang pertama itu adalah ini, ada titik asal, kemudian ada sumbu X, sumbu Y, garis-garis sejajar, dan garis-garis tegak lurus dan garis berpotongan. Nah, kata kunci ini akan sering keluar, jadi kalian pahami dulu nih. Ada sumbu X, sumbu Y, dan seterusnya. Kompetensi dasarnya untuk bab ini itu adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, gitu kita akan belajar ya. Nah, peta konsepnya ini ya. Jadi yang kita akan pelajari bab utamanya itu adalah sistem koordinat. Nanti ada posisi titik dan posisi garis. Nah, posisi titik itu nanti ada titik asal, sumbu X, sumbu Y, kemudian ada garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Nah, ini bab-bab besar, subbab besar yang akan kita bahas ya. Nah, siapa yang menemukan koordinat kartesius? Nah, ini namanya René Descartes. Bapak bacanya mungkin salah ya, karena orang Prancis ini mungkin bacanya berbeda, Bapak juga kurang paham, tapi biasanya Descartes ya. René Descartes ini yang menemukan konsep dari sistem koordinat kartesius. Kalian bisa cari sendiri di YouTube ya, siapa ini René Descartes. Nah, kontribusi utamanya itu adalah sistem koordinat ya, yang katanya sih itu membuat Newton bisa menemukan metode kalkulus ya. Kalkulus itu matematika advance ya, tingkat lanjut. Kalau kalian di kampus nanti akan belajar tentang kalkulus. Jadi yang mengatakan premisnya ya, katanya aku berpikir maka aku ada. Jadi jangan sampai kita jadi manusia itu nggak bermanfaat ya, jangan sampai. Nah, kita akan bicara sistem koordinat. Nah, sebelum kita masuk ke koordinat, kalian perhatikan ini. Misalnya kita ada jalan nih, jalan perempatan lah bentuknya seperti ini ya. Ini sekolah, jadi ada di sini. Bella dan Eva ingin berkunjung ke rumah gurunya, Bu Badiah. Bu Badiah yang mana? Bu Badiah itu yang ini ya. Bu Badiah. Namun mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Bu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 dari Jalan Sudirman. Bella dan Deva berangkat bersama dari sekolah dengan menggunakan sepeda mereka menempuh jalan yang berbeda. Nah, warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Bella, warna biru adalah rute yang dilalui oleh Diva seperti yang ditunjukkan dalam peta. Nah, ternyata Bella datang lebih awal dari Bu Badiah, sedangkan Diva baru datang beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Nah, bisa menurut kalian?
Jadi untuk yang biru itu adalah siapa tadi? Mana? Merah adalah Bella. Bella L-nya 2 ya. Kemudian biru adalah Diva. Nah, Diva. Menurut kalian tadi ternyata Diva terakhir. Kenapa menurut kalian Diva terakhir? Coba. Karena oh, kita jumlahkan dulu ya ini. Karena kita jumlahkan dulu nih. Kan kalau Diva itu pertama dia 540 meter. Kemudian berapa nih? 315. Terus 850. Terus 42, 5, 420, terus 4, 10, terus 180, 4, 30, dan 5, 50. Ini kan jalurnya Diva. Nah, sekarang kita cek jalurnya mana? Jalurnya Bella. Bella itu ini kita tulis dulu ya Diva. Kalau Bella berapa? Pertama dia 530, terus lanjut lagi 610, lanjut lagi 970, lanjut lagi 780, terus berapa tuh? 160 dan 650. Nah, kalau kita jumlahkan ini, mana yang lebih panjang? Kalau kita lihat ini secara tampilannya saja, ini kan kelihatan ya bahwa Diva itu menempuh jarak yang lebih jauh dibandingkan Bella. Itulah kenapa Bella dulu yang lebih cepat datang ke rumah Bu Hadiah. Jadi kayak muter lah gitu bahasanya ya. Oke. Ini dihapus. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan bicara posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalnya gini. Istilah Cartesius, kalau kita ada yang ini Cartesius ya, adalah latinisasi dari Descartes. Jadi istilah ini digunakan untuk mengenang dia juga sih. Jadi Cartesius ini misalnya gini, kita lihat ya. Titik-titik pada bidang koordinat Cartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang notasinya yang akan kita pelajari ya. Jadi pertama kita lihat titik A. Titik A ini jaraknya kita lihat ya, X-nya berapa nih? Notasi kita lihat. Posisi di sumbu X-nya kita penulisannya itu pertama ya. Penulisannya itu adalah X dulu baru Y. Sumbu X dulu baru Y. Nah, X-nya berapa? 3. Y-nya berapa? 6. Berarti kita tulis 3,6. Ingat ya, X dulu, Y. Terus kalau B berapa tuh? B itu 4,4. Ini A, penulisannya gitu ya, huruf A-nya dulu, terus baru koordinatnya. Terus yang B itu adalah 4,4. Sekarang yang C berapa? C itu adalah min 4 X-nya. X-nya min 4, Y-nya 3. Ini salah dong. 3. Terus yang D berapa tuh? D itu min 6. Ya, betul ya, 5. Terus yang E berapa tuh? Yang E itu min 5, min 6. Enggak dong, min 5, min 5. Kemudian yang F berapa? Yang F itu min 3, min 3. Oke, yang G berapa? X-nya berapa? X-nya 2 ya, Y-nya min 6. Terus H, yang H berapa? H itu 6, berapa tuh? Min 5. Nah, ini ya, secara titik bentuknya seperti ini. Mungkin sampai ini dulu yang bisa Bapak sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.